aplikasi apa yang bakal mungkin bisa ngebantu kita buat kerja Tren IT di 2025 ya. gitu ya. Nah, tren IT di 2025 itu Pelayanan otomatis roket di Indonesia terbaik yang meningkatkan kualitas hidup disabilitas. Semangat bermanfaat bagi masyarakat, hati-hati. Solusi dengan hati, praktisi profesional, humanis dan berkualitas, hemat akurat manfaat alat yang dibuat. Kaki palsu, tangan palsu, sepatu terapi, koreksi ortopedi, korset pinggang punggung, skoliosis dan alat kesehatan customize lainnya. Ortopro, semangat bermanfaat. Ortopro, creativity. Selamat datang di Ortopro, obrolan topik profesi. Ini konten terbaru dari Ortopro, yang mana nanti kita akan banyak ngobrol sama dengan teman yang punya profesi yang berbeda-beda, tentunya dengan keunikan masing-masing. Kali ini kita kedatangan Aldimas, dipanggilnya biasanya Dimas. Beliau ini seorang DX konsultan ya bro? Iya, DX konsultan. Sehat? sehat. Iya, gila. Kayak orang baru kenal, padahal udah kenal lama. Alhamdulillah. Jadi apaan sih tadi lo DX konsultan itu apaan sih? DX itu sebenarnya singkatan Digital Transformation. Digital transformation. Transformasi atau perubahan ke arah digital. Oke, terus profesi lo kerjanya ngapain tuh? Kerjanya banyak. Cuman poinnya adalah gimana lo melakukan digitalisasi terhadap satu atau beberapa aspek pada perusahaan gitu. Misalnya lo melihat dalam sebuah perusahaan itu ada 11 proses misalnya. Oke. Nah, dari 11 proses tersebut, misalnya 3 proses ini nggak efisien nih kalau dilakukan secara manual. Nah, 3 proses ini ada chance untuk kita ubah ke dalam bentuk digital. Nah, itu saya perantaranya gitu kira-kira. Aktualnya deh, coba misalkan dari Inisiator lah. Inisiator untuk perubahan ke dalam bentuk digital. jadi yang mungkin yang tadinya jualannya banyak di offline, sekarang menuju ke online gitu. Ya, begitu kira-kira. Bahasa gampangnya. Tapi ini kasus per kasusnya beda-beda tergantung apa proses yang mau digitalisasinya. Oke. Gitu kira-kira. Gitu guys, asik. Lu sekarang di mana sih? Kerja di mana sih? Oh ya, gue sekarang kerja di Daikin. AC, Daikin AC. Iya, asik. Kita udah pakai loh guys. Oh gitu. Udah pakai. Gitu ya, gitu ya. Siapa tahu bisa jadi sponsor ya kan Daikin. Masuk dong Daikin. Ini episode pertama kita. Jadi siap. kita emang pengen share buat teman-teman yang nonton profesi apa aja sih yang mungkin nantinya bisa digelutin sama teman-teman di luar sana. Nah, salah satunya tadi DX konsultan. Apalagi lu di Daikin nih, berarti. Iya, gue di Daikin. Berarti kalau Daikin apa yang lu kerjain tuh dari profesi lo itu? Proyeknya beda-beda ya. Biasanya ada inisiator awal memang dari bisnis person gitu. Misalnya let's say dari director sales dalam hal ini gitu. Director sales assign gue buat tolong dong analisa di bagian kayaknya dibikin e-commerce bisa nih di bagian ini gitu. Nah, tolong dianalisa dong. Nah, itu bagian gue tuh ngobrol sama orang-orangnya. Yang lakukan ini ngumpul awal kita brainstorming dulu, bikin backlog tuh apa ya, cerita lah. Nah, kalau di project management dia cerita gitu, kita collect ceritanya orang-orang gimana sampai kita dapat masalahnya apa dan solusinya apa. Kalau kita bikin problem solvingnya jadi lo yang bikin tuh, meskipun eksekusinya dalam hal ini programmingnya kita menggunakan vendor atau menggunakan internal itu tergantung nanti balik lagi ke resource-nya ada atau enggak gitu. Jadi gue kayak apa ya, project ini role-nya mirip project manager lah. Basically-nya berarti IT. Sebetulnya untuk menjadi seorang DX consultant itu tidak harus IT. Oh gitu? Iya, jadi dia berangkatnya dari bisnis analis bisa. Tapi kalau dari IT ada plus minusnya, dia tahu sistem. Tapi basic lo sendiri IT kan? Terus ke depan teknologi IT apa deh yang menurut lo tuh bakal
kepake banget buat industri di 2025 deh? Tergantung apa jenis industrinya dulu. Oke. Kalau di bidang lo, di bidang IT apa yang sekiranya? Ya kalau gue sendiri IT basicnya. Keuntungannya apa dari basic lo yang IT terus masuk ke DX konsultan ini? Untuk bagian teknologinya gue nggak kagok. Oke. Bagian teknologinya gue nggak kagok. Gue hanya tinggal perlu mengejar bisnis prosesnya aja. Bisnis prosesnya. Ya, Oke. gitu. Jadi kan sebuah perubahan dari analog tersebutnya, analog ke bentuk digital itu kan. Nah ini kan ada mereka melakukan analognya kayak gimana? Itu yang kita gali dulu. Prosesnya kayak gimana nih? Misalnya pembelian barang dulu, pembelian raw material ya. Oke. Raw material misalnya ada spare part A, spare part B, spare part C kalau di Ortho kan. Ada baut, ada engsel misalnya C ya gitu ya. Nah itu kan abis itu dari pembeliannya lalu suppliernya siapa aja itu semuanya masuk ke dalam sistem gitu. Nah itu yang kita lakukan di digital transformation ya. Challenge-nya apa sih Mas? Sekarang yang lo lagi hadapin nih, misalkan di apa sih di 2024 kemarin lah gitu. Apa challenge yang paling lo rasain? Oh kayaknya agak ini nih, agak effort nih. Dari sisi challenge-nya sendiri, yang pertama adaptasi ke lingkungan baru karena masih baru di sini itu pertama. Kedua, digital transformasi itu bukan hanya aspek teknologi aja, jadi yang kita harus garap juga kebiasaan usernya. Jangan sampai nanti resistensinya, teknologinya udah ready nih, resistensinya datang dari usernya, nggak mau pakai. Karena mungkin ribet, Ya, karena mungkin jadi ribet, kagok, betul. gitu. Karena nggak biasa dia ini, kan ada juga contoh user-user yang memang nggak terlalu piawai dengan teknologi ya. Oke. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Proses transformasi digital Gojek deh, dari ojek pangkalan ke ojek yang digital gitu kan. Itu kan banyak resistensi awal-awal. Iya, kan? Ya dikeroyok lah, yang di macam-macam gitu ya. Nah, kalau di bidang lo sendiri atau di kerjaan lo sendiri apa tuh yang pernah juga nggak kayak misalnya kejadian dari klien lo sendiri belum bisa beradaptasi, ada yang suka komplain nggak sih kalau kayak gitu-gitu? Ya pasti ada lah. Namanya juga kita melakukan perubahan kan, pasti ada kekurangannya kita sebutnya ya, kekurangan atau poin untuk diimprove-nya. Mungkin gue kira semua perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah go digital mengalami perjalanan yang sama gitu ya. Cuman yang membedakan ada yang cepat, ada yang lambat prosesnya gitu ya. Nah cepat atau lambatnya banyak juga faktornya. Salah satunya mungkin dari budget mungkin, atau dari manpowernya nggak ada. Ya kan prinsip ekonomi lah. Kalau mau bagus cepat, harganya mahal gitu ya. Nah ini juga sama kayak gitu juga, digital transformasi gitu juga sama. Tapi dengan dilakukan digital transformasi ini kedepannya akan lebih mempengaruhi budget nggak sih? Maksudnya budgetnya apakah di klien lo tuh budgetnya apakah makin efisien ataukah malah makin buang waktu gitu? Oke, ini harusnya datang di fase analisis di awal gitu. Jadi di analisa awal kita sudah hitung tuh semuanya. Budgetnya berapa, investasi ya kita sebutnya. Investasinya berapa, butuh orangnya berapa banyak, lalu keunggulannya nanti apa aja. Risk manajemennya kita tampung juga di awal gitu. Nah, di awal ini kita harus kumpulin datanya sampai lengkap lah. Karena kita bicara bisnis ya. Semua orang kalau bicara bisnis nggak mau rugi dong. Iyalah, kan? Nah, sama digital transformasi juga kita aspek bisnisnya juga harus untung. Gimana caranya untung dari digital? Gitu. Nah, makanya supaya ini semua jadi untung, investasinya berapa? Ini kita semua harus kita komplitkan dulu, lalu kita present ke depan BOD. Jadi nggak sembarangan digital transformasi kalau ujung-ujungnya boncos buat apa? Nah iya makanya. Itu poinnya sih. Seru ya, ternyata lumayan itu juga ya. Pusing. Selain apa Dex konsultan ini, lu lagi apa? Lu lagi di bidang IT, lu lagi sibuk apa lagi nih? Kalau untuk IT sendiri ya paling kerjaan gue itu sih di konsultan. Mungkin selain IT ya paling ada hobi-hobi lah ya. Yang komunitas yang lu bilang ada komunitas itu
Oh, komunitas itu sebetulnya lebih ke arah ya mungkin gue maintain sebuah komunitas juga. Ini buat gue sebagai wadah silaturahmi aja. Oke. Namanya Bumi Scholar ya, teman-teman kalau mau subscribe boleh YouTube-nya. Apa? Bumi Scholar. Bumi sekolah. Bumi Scholar. Scholar tuh beasiswa, scholar. Oke. In English ya. Bumi sekolah. Ya, Scholar. Bumischolar.org untuk websitenya. Lalu untuk sosial medianya boleh dicek aja Bumi Scholar aja, nanti muncul semua tuh. Itu ada tuh Instagram, TikTok. Ya. Nah, itu komunitas yang fokusnya memberikan beasiswa ke orang-orang yang berbakat tapi tidak mampu. Gua mungkin kurang beruntung lah. Gua termasuk berbakat nih. Boleh dicoba aja. terus kayak seru nih yang kamar apa Bumi Scholar. Bumi sekolah. Ya, itu juga sebenarnya ya itu mulainya karena diajak teman juga. Cuman memang gue orangnya senang explore, senang silaturahmi juga. Ya, silaturahmi membawa rezeki, teman. Ya. Jadi kenalan dengan orang-orang ini dari silaturahmi gitu. Nah, akhirnya gue diajak, ya mungkin kita coba keluarkan aja skill set yang kita punya, kita coba tempel di komunitas ini. Apa sih yang kita bisa berguna di bagian mananya sih? Di komunitas itu berbagai bidang ilmu atau cuman sekedar IT doang? Macam-macam. Jadi ada desain grafisnya, teman-teman bisa cek di websitenya, nanti banyak tuh pengurus-pengurusnya gitu ya. Ada IT-nya, ada digital transformasinya, ada, itu dua orang yang berbeda. Kalau kayak gue nih seorang ortotis prostetis yang bikin kayak kaki palsu, tangan palsu, bisa nggak masuk komunitas itu? Kalau bergabung di komunitas bisa aja sebenarnya, bisa aja, kita open buat semua ini, ke semua pihak gitu ya. Bisa aja. Kira-kira benefit apa yang bisa kita dapat dari gabung ke komunitas itu? Kalau benefit sendiri, karena ini non-profit organisasi dan sifatnya komunitas ya, jadi dia memang nggak ada benefit dalam bentuk mungkin dalam bentuk harta lah ya, dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Cuman benefitnya intangible lah, benefit tidak langsung. Kayak let's say di komunitas ini kan banyak orang berbakat dari berbagai bidang. Seru tuh. Nah, dari situ kita bisa berjejaring. Itu keuntungan tidak langsungnya, teman-teman. Jadi keuntungan itu nggak hanya dinilai tentang materi ya. Punya teman yang bagus, punya teman yang berbakat yang bisa membantu kita di suatu hari nanti, itu juga keuntungan loh, teman-teman. Jadi jangan hitung-hitungan kalau udah bicara sosial ya. Jadi do the best dulu aja ya. Iya. Maksudnya berjejaring ke semua. Siapa tahu nanti dari situ kebuka lagi tuh rezeki-rezeki, pintu-pintu rezeki yang lainnya gitu ya. Betul banget. Saya kenal banyak orang hebat dari komunitas ini, terus terang aja. Meskipun belum di tahap terlalu dekat, at least gerbangnya sudah kebuka gitu. Oke. Terus yang Kamar Tekno ceritain dong. Kalau Kamar Tekno itu inisiatif sebetulnya dari freelance ya. Freelance itu kan saya pekerja freelance, mungkin sambil ngerjain urusan kantor, sambil juga ngerjain freelance gitu. Cuman saya lebih suka kalau ada brandingnya. Oke. Meskipun sekarang masih freelance, saya udah mulai dari 2022. Kok jadi saya sih? Iya, lu banget. Gue udah mulai dari 2022 sampai sekarang nih untuk yang freelance. Macam-macam apa yang bisa gue kerjain aja gitu, kayak bikin website, aplikasi. Tapi tergantung ya. Kalau gue lihat, nih orang request nggak ada budgetnya nih, biasa ketinggalin. Karena Kamar Tekno dengan Bumi Scholar dua DNA yang berbeda, dua entity yang berbeda gitu. Kamar Tekno ya freelance ya, jadi kita fokusnya nyari profit. Kalau di Bumi Scholar fokusnya sosial. Oke, banyak juga project lo ya. Iya, nyari sesop nasi. Sesop nasi bisa aja. Atau aplikasi apa yang bakal mungkin bisa ngebantu kita buat kerja gitu. Untuk aplikasi mungkin tren IT di 2025 gitu ya. Tren IT di 2025 itu yang pertama nih, teman-teman pasti udah familiar banget ya, di beredar di Google udah banyak, artificial intelligence, AI. Itu pertama. Kenapa gue taruh di pertama? Ya karena ini manfaatnya udah berasa banget di orang-orang ya kan. Nah, tapi yang gue bicarakan di sini adalah orang di balik layar AI-nya. Kalau di depan layar AI-nya tentu saja levelnya pengguna, user kan. Nah, yang tren IT di 2025 ini
yang perlu kalau memang teman-teman pengen bikin ya, maksudnya pengen berkarir di bidang AI ini, pelajarin machine learning. Machine learning. Learning. Karena itu orang-orang Itu apaan? Itu Gua awam nih. Itu orang-orang di balik layar dari AI-nya, yang coding AI-nya lah. Jadi yang ngisi otaknya AI. Yes, betul. Yang nambahin datasetnya, yang memprogram, yang ininya gitu-gitulah. Oke. Itu machine learning bakal laku di 2025. Gue nggak tahu, Indonesia kayaknya agak sedikit, tapi nggak juga sih. Untuk digital kita nggak setelat itu loh. Karena kan sifatnya internet kan, ya kan. Nah, gue sering pakai tuh yang Gemini, Gemini gitu, bukan zodiak ya, Gemini. Siap. Terus ada juga yang Chat GPT. Yes. Terus kalau bikin lagu tuh ada juga namanya apa? Suno AI. Ya. Nah, ini kalau misalkan untuk banyak sering dipakai, Gemini sama Chat GPT menurut lo lebih enak mana? Waduh. Atau peruntukannya untuk apa sih? Misalkan lo kalau mau bikin ini kayaknya harus pakai Chat GPT, atau lo kalau mau bikin ini harus bisa pakai Gemini atau gimana? Enggak juga sih. Memang dia berbeda style dari cara ngejawabnya ya. Tapi gue percaya dua-duanya sama aja. Cuman bedanya ChatGPT diterbitkan oleh OpenAI, sedangkan Gemini diterbitkan oleh Google. Ada satu lagi, Meta AI, yang sekali lagi tren nih, Meta AI. Oke, yang di WhatsApp ya? Iya. itu gimana menurut lo? Iya, sama. Itu tiga-tiganya. Memang berbeda provider aja menurut gua. Perbedaan secara signifikannya mungkin teman-teman bisa cek di datasheet-nya masing-masing AI ya. Nah, itu lebih detailnya nanti terbuka di situ tuh. Gitu. Jadi gue nggak bisa jelasin sedetail itu juga karena memang datasheet-nya jujur aja banyak banget yang harus dibaca gitu datasheet-nya. Misalnya di Gemini dia bisa nggak sampai ngasih referensi website misalnya sih. Di ChatGPT mungkin untuk yang versi di ChatGPT pada saat kita nge-prompt biasa dengan ChatGPT yang gratis, dia nggak kasih sampai referensinya, tapi kalau kita minta referensinya, dia bisa keluarkan. Kayak gitu. Jadi harus lebih detail ya. Betul. Untuk pertanyaan itu ya. Iya. Jadi sama-sama aja lah, 11-12 lah. Oke. Teman-teman udah pakai AI kan? Pakai apa? Meta atau ChatGPT atau Gemini? Terus lu pernah nonton itu nggak sih? iRobot yang film Will Smith. Gue pernah lihat cuplikannya tapi gue lupa deh. Maksudnya ke depan tuh bisa jadi kayak begitu nggak sih dengan dengan berkembangnya AI secanggih ini, sepintar ini sekarang gitu. Ada gue gue nonton film I'm Robot yang si Will Smith itu. Itu kan akhirnya si robot dari AI, dari otak buatan itu ditransformasikan ke dalam bentuk robot. Gue pernah lihat juga cuplikannya di luar sana juga udah banyak juga tuh yang bikin robot dengan kecerdasan buatan. Robot udah mikir sendiri. Ada chance nggak sih ke depan kayak robot bisa menguasai dunia? Ini jauh banget sih mikirnya. Iya, sebenarnya gue nggak bisa bilang enggak juga sih, karena ada kemungkinan ke arah situ gitu. Iya nggak sih? Ada kemungkinan ke arah situ, tapi ya semoga aja orang-orang yang mendevelop AI-nya tahu ya sampai mana batasannya gitu, sampai mana dia harus ngerem, jangan sampai dia nanti membebaskan sebebas-bebasnya, akhirnya AI jadi sepintar itu. Lo nonton Terminator nonton dong? Iya, kayak Terminator itu juga sama kayak ada AI juga. Itu kan betul ya, AI dia berpikir sendiri kan. Jangan sampai nanti setelah dia berpikir sendiri mengumpulkan basis data sedemikian banyak, akhirnya dia ngambil kesimpulan threat-nya itu sebenarnya manusia. Itu yang terjadi di Terminator kan. Makanya dia perangin manusia karena dari sekian banyak data yang dia kumpulkan, akhirnya dia ngambil kesimpulan kalau threat-nya itu ancamannya itu sebenarnya manusianya itu sendiri. Makanya dia memusnahin manusia. Kayak serem gak sih? Nah, semoga aja nggak sejauh itu ya teman-teman ya. Ini cuma sekedar overthinking. Ini brainstorming aja nih. Overthinking ya. Nah, Dimas ini juga seorang gitaris guys. Nah, dia punya band namanya Fine Morning, nggak sih? Ya itu kayaknya udah bubar ya. Belum lah. Terus dong berkarya dong Fine Morning. Nah, kalau dari AI sendiri kita masuk ke dunia musik,
Itu menurut lo gimana? AI kan sekarang juga kayak si Suno AI itu kan, juga bisa bikin lagu sampai jadi. Cuman kita bikin lirik doang atau bikin apa namanya promnya, Iya. tolong buatkan lagu tentang ini, tiba-tiba jadi itu lagu. Nah, dengan adanya AI sebenarnya itu bakal menggerus musisi atau malah ngebantu musisi. Menurut lu gimana? Ini gue akan keluarkan jawaban yang kebanyakan orang ngomongin ya. Musisi yang pakai AI akan lebih inspiratif dibanding musisi yang tidak menggunakan AI. Contohnya, teknisnya gimana? Contohnya mungkin teman-teman di sini ya gue asumsikan lah ya, Ya. sebagian besar udah coba menggunakan Suno.ai. Ya, Oke ya, misalnya let's say gue mau bikin album, gue ada planning bikin album. Kalau teman-teman proses standarnya ya, tanpa melibatkan AI ya, proses standarnya itu kan mikir, nulis lirik. ya, Nah ini kan waktunya kadang-kadang kita nggak bisa tebak, dapat inspirasinya kapan, oke. terus nge-recordnya gimana, ngeramu musiknya kayak gimana, Ya, ya kan, komposisi musiknya kayak gimana, itu kan kita nggak bisa tebak kan. Nah teman-teman bisa ambil hacknya, nih gue kasih tahu nih hacknya nih, pakai Suno.ai, bikin lagu yang teman-teman pengen bikin. Misalnya gue pengen punya lagu bergenre rock yang berbicara tentang patah hati paling pahit di 2024. itu promnya tuh. Itu promnya let's say ya, kita enter di Suno.ai, jebret, nanti keluar sampling lagunya. Ya, beberapa. Walaupun tidak sempurna, Ya, tapi at least ide dasarnya teman-teman bisa contek dari situ. Terus tinggal isi melodi. Nah, teman-teman mungkin isi lead gitarnya bisa sesuaikan dengan skill set masing-masing. Oh, gitu. oke. Dapat ya gambarannya ya. Jadi bisa sebenarnya AI sendiri bisa jadi kayak dua mata pisau ya. Kalau misalnya kita pakai secara benar, itu bisa ngebantu kita. Betul. Ya semua teknologi sih, nggak hanya AI sih. Oke. Semua teknologi. Iya. Berarti, Gitu. nah berarti ketika udah dapet lagunya, kita package ulang. Betul. Kita package ulang dengan set skill yang kita punya. Dengan warna musisi ataupun band ya, tergantung berangkatnya dari mana dulu. Misalnya solo vokal ya berarti dengan tambahin warna vokalnya si musisi tersebut. Tapi kan frameworknya atau kerangka musiknya udah jadi, dibantu dengan Suno AI. Tapi itu apa enggak jadi menurunkan kreativitas masing-masing musisi nggak sih kalau kayak begitu? Sebetulnya iya. Karena kan udah dibantu tuh, istilahnya udah dikasih clue, Iya. udah dikasih kisi-kisinya sama AI. Kita istilahnya cuma kayak ATM, tiru, amati, modifikasi gitu kan. Betul. Nah itu yang sisi kurangnya memang dari semua AI, nggak hanya Suno ya. Mungkin dari semua AI sisi kurangnya kita jadi tidak mau berpikir lebih jauh, lebih kayak kritis gitu, karena sudah dimanjakan oleh teknologi. Sudah dimudahkan banget ya. Betul. Oke, Ya, kita wah. mau bikin CV nih, ya kan? Biasanya kan kita mikir mau nulis apa ya? Tinggal diketik di ChatGPT, tolong kasih format CV untuk melamar pekerjaan di bidang ini. Enter. Jadi format CV-nya tinggal ganti dengan nama kita. Iya. Gitu. Atau bisa kita taruh juga, misalnya, halo AI gitu ya. Saya adalah Dimas, saya adalah seorang digital transformation consultant profesional, sudah berkarir selama 15 tahun di perusahaan ABCD ini. Tolong bantu buatkan CV-nya dengan kurang lebih 500 kata, enter, jebret. Jadi CV. Jadi tuh, Jadi. pakai Dan- apa? dan dia- GPT atau apa? Ya whatever, Apapun. apapun. Jadi itu, dan dia benar-benar ceritain sesuai dengan yang kita kasih informasinya di depan. Oh, Saya adalah Dimas, saya seorang digital transformation consultant, sudah berkarir selama 15 tahun. jadi intinya kita cuma ngasih intinya doang, si AI itu yang mikir tuh ya. Betul, kerangkanya gitu. Tapi dengan catatan ya, ngasih intinya juga harus komplit. Jangan tiba-tiba bilang, halo AI, tolong bikinkan saya CV dengan panjang 500. Nah, base data dia tentang kita, dia kan nggak punya, AI nggak punya. Gitu. Berarti harus detail juga dong. Kecuali Anda public figure, data Anda ada di mana-mana di luar. Nah, Anda nggak tahu kalau saya Kecuali. bukan. Gitu. Terus kalau di bidang IT sendiri, ini kan Ortopro ini menangani tentang pembuatan dan pelayanan kaki palsu. Banyak juga dari teman-teman kita tuh yang disabilitas sebenarnya, Mas. Dan teman-teman disabilitas.
menurut lu tuh memungkinkan nggak sih kalau teman-teman disabilitas itu menggeluti profesi bidang IT? Mungkin banget. Atau di bidang IT-nya di spesifikasi apa yang sekiranya dari teman-teman disabilitas yang mungkin punya keterbatasan fisik, tapi dia tetap masih bisa berkarya di bidang IT. Ya menurut gue sih mungkin banget ya, karena gini, IT itu kan bidang yang sebetulnya bisa dikerjain dari mana aja, dan dia yang penting bisa mengoperasikan komputernya dengan cara bagaimanapun, ya kan. Sekarang misalnya let's say amit-amit ya, tangannya nggak ada gitu, kita bisa pakai voice command Yang kayak Agus Buntung gitu. ya, sebut merek dong. Terus, Gue udah tahu ya. Nah, kita bisa pakai voice command buat ngasih perintah ketik. Di itu kan ada virtual keyboard, ada ini kan. Kayak sekarang Smart TV kan bisa dipanggil via. Oh iya iya iya. Saya mau buka channel Time Morning dong misalnya gitu di YouTube gitu kan. Nah, bisa kan dibuka gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, dari beberapa bidang di turunannya IT, yang paling mudah kira-kira buat teman-teman disabilitas tuh menurut lu bidang apa? Apa digital marketing kah? Atau apa sih? Apa aja sih sebenarnya kalau IT tuh? Iya banyak sih IT. Teman-teman yang begini, mungkin gue jelasin sedikit aja. Kalau masalah bidang yang cocok untuk teman-teman disabilitas, gue tidak menutup kemungkinan bidang suatu bidang ya. Teman-teman yang disabilitas bergantung lagi sama hobi, bukan ya, passion kita sebutnya ya. Oke. Passionnya, mereka tertariknya apa? Yang tertarik ke programming bisa belajar ke programming. Yang tertarik ke desain grafis, tapi bukan IT sih, desain grafis. Digital marketing itu lebih ke marketing ini ya. Marketing digital. Meskipun menggunakan teknologi juga gitu, tapi dia scope-nya kalau kita bicara divisi di luar IT itu. IT itu programming. Programming dibagi 3 ya, ada desktop programming, ada web, ada mobile sekarang. Oke. Gitu. Itu ngapain aja tuh kerjanya tuh? Ini kan programming desktop, dia dibagi, kalau desktop nggak terlalu banyak dibaginya, tapi umumnya setiap programming dari 3 cabang ini dia dibagi front end sama back end. Front end tuh yang ngurusin bagian depan, front end ya, bagian depan. Jadi yang ngurusin tampilan-tampilan aplikasi, gimana aplikasi tersebut enak dilihatnya. Desain dong, lebih ke desain. Lebih ke desain, betul, interface. Nah, sedangkan bagian back end, bagian belakang, balik layarnya, dia lebih ke coding-coding, fungsi. Misalnya ada tombol ini kalau ditekan, jebret, dia akan menghasilkan output apa. Nah, itu bagian back end. Jadi di bagian desktop, web programming, dan mobile aplikasi, itu semua ada front end dan back end-nya. Gitu, itu aja udah 6 sendiri itu. Resource. Jadi sebenarnya buat teman-teman disabilitas tuh memungkinkan banget ya kalau misalnya memang mau berkarir di bidang profesi IT ya. Betul. Apapun IT-nya ya. Apapun IT-nya. Iya. Tergantung passion atau minat dari teman-teman itu sendiri. Gitu. Betul. Tergantung ini passion ya. Karena kalau nggak passion berat ngejalaninnya. Kalau nggak passion berat jalaninnya. Iya. Itu quotes tuh. Yes. Oke, Mas, thank you banget udah mampir ke Ortopro. Obrolan topik profesi. Ini episode pertama, Mas. Cheers. Lo Pecah telur ya? Pecah telur. Mudah-mudahan ada sedikit inspirasi atau mungkin banyak inspirasi yang bisa diambil dari obrolan singkat ini yang bisa diimplementasikan buat teman-teman di rumah. Punya pandangan lain tentang bidang IT ya. Iya. Bidang IT, ternyata bidang IT itu luas. Gua awalnya cuma tahu IT ya udah cuma kayak narik kabel yang di perusahaan tuh dulu yang masang di komputernya terus bikin tarik jaringan ya. Iya, tarik jaringan. Gue pikir cuma itu doang. Ternyata IT itu luas banget ya. Luas banget. Luas sekali lah. Luas sekali. Jadi banyak segala bidang sekarang bisa didigitalisasi. Hampir semua bidang. Iya, ya hampir semua lah. Tadinya gue juga berpikir kayak yang sifatnya kayak kreativitas, kayak desain grafis, lagu, itu nggak bisa didigitalisasi. Ternyata ya kita lihat sekarang AI banyak yang keluar kan? Iya. Di luar prediksi. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya, atensi perhatiannya, formal banget sih. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada inspirasi yang didapat dan informasi tentunya
Thank you banget Mas. Thank you. Sehat terus. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode pertama. Next kita mungkin akan kedatangan teman ngobrol dari profesi-profesi yang unik lainnya. Mungkin untuk kali ini segitu aja. Semangat bermanfaat dan happy activity. Dadah. Bye-bye. Creativity